Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak kelas 7 SMP Negeri 6 Jember. Selamat datang kembali di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama saya Lila Agustin Trianasari, mahasiswa PPL Magang Masa Darurat COVID-19 IAIN Jember. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, di masa pandemi sekarang ini, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Oke anak-anak, pada video pembelajaran yang kelima ini, kita akan mempelajari materi tentang lembaga sosial. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, siswa dapat menganalisis jenis dan fungsi lembaga sosial. Sebelum Ibu melanjutkan penjelasan pada materi hari ini, apakah anak-anak masih ingat dengan materi minggu lalu tentang bagaimana sih pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Ada yang masih ingat? Ya, tepat sekali. Interaksi sosial adalah syarat utama dalam pembentukan lembaga sosial karena sikap-sikap interaksi sosial mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam bermasyarakat sehingga mendorong munculnya lembaga sosial. Perlu diingat ya anak-anak bahwa manusia disebut sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan guna untuk mencapai kesejahteraannya. Dalam memenuhi kebutuhannya itu, manusia harus melakukan interaksi sosial bersama dengan orang lain, baik secara individu maupun berkelompok. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang apabila dikelompokkan akan terhimpun menjadi lembaga-lembaga sosial. Jadi, pengertian lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial. Mereka saling membutuhkan sehingga timbullah aturan-aturan yang disebut sebagai norma kemasyarakatan. Nah, norma sendiri adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Pada awalnya, norma-norma kemasyarakatan terbentuk secara tidak sengaja. Nah, namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Tingkatan-tingkatan norma dibedakan menjadi 4. Yang pertama, usage atau cara. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya mendapatkan berupa celaan saja. Sebagai contoh, cara membuang sampah. Jika seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapatkan celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Contoh yang kedua yaitu cara berpakaian. Jika seseorang berpakaian kurang pantas, tentunya orang tersebut hanya akan mendapatkan teguran saja. Norma yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Sebagai contoh, biasanya yaitu menghormati orang yang lebih
lebih tua daripada kita, atau mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang melakukan antri. Nah, jika kita melanggar perbuatan-perbuatan tersebut, biasanya kita akan mendapatkan berupa sanksi saja. Yang ketiga, yaitu tata kelakuan. Tata kelakuan ini merupakan kebiasaan sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Jika terjadi penyimpangan, maka pelakunya akan mendapatkan sanksi. Sebagai contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, maka akan mendapatkan sanksi berupa perbuatan sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Yang keempat adalah adat istiadat. Bagi mereka yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial itu terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, tata kelakuan, dan unsur budaya yang hidup di masyarakat. Oke, kira-kira sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Jika sudah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan fungsi lembaga sosial. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Contohnya yaitu seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Seorang ibu sebagai pengurus, pengatur, dan pendidik anak-anaknya. Dan sebagai seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Selanjutnya, fungsi lembaga sosial dibedakan menjadi 7. Yang pertama, fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi proteksi. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Yang kelima, fungsi afeksi. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Dan yang ketujuh, fungsi pemberian status. Lembaga sosial yang kedua yaitu lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Sedangkan fungsi lembaga agama sendiri yaitu ada 8. Anak-anak bisa baca penjelasan di samping ini ya. Lembaga sosial yang ketiga yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Adapun fungsi dari lembaga ekonomi yaitu memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, untuk melakukan pertukaran barang, untuk mengetahui harga jual beli barang, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, memberikan pedoman tentang cara pengupahan, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja, dan memberikan identitas bagi masyarakat. Lembaga sosial yang keempat yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga pendidikan dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu fungsi manifest pendidikan. Anak-anak bisa perhatikan penjelasan di samping ini. Dan yang kedua, fungsi laten pendidikan. Anak-anak juga bisa perhatikan penjelasan di samping ini. Dan yang kelima, yaitu lembaga politik.
Lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur kekuasaan dan wewenang. Lembaga politik yang berkembang di Indonesia antara lain MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, pemerintahan daerah, partai politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi lembaga politik yaitu memelihara ketertiban di dalam negeri dan mengusahakan kesejahteraan umum. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya tentang penjelasan dari Ibu mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial? Baik anak-anak, itu adalah materi yang dapat Ibu sampaikan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini. Adapun kesimpulannya yaitu lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Sedangkan jenis-jenis lembaga sosial adalah lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga politik. Oke anak-anak, Ibu sampaikan mohon maaf jika Ibu masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Jangan lupa anak-anak selalu tetap semangat untuk belajar ya. Dan selalu mematuhi protokol kesehatan ketika sedang berada di luar rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran IPS berikutnya.